guys, welcome back to my channel. Hai. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Putri Elfrinanda Yovanka Simatupang dengan NIM 213304010286 dari jurusan akuntansi semester 2. Pada kali ini kita akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ketua Samosir SPD MSI. Pada video kali ini kita akan masuk pada topik yang ke-11, yaitu yang berjudul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Pada topik 11 ini terdapat 7 subtopik dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama kita akan masuk pada subtopik yang pertama, yaitu deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Kemudian, fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi, bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan, serta universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap organisasi, dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu ada pengertiannya. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah adalah sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu ada dokumen yang digunakan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua ada presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan, dokumen pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Kemudian kita masuk pada subtopik yang keempat, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji.
Yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima ada prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar upah. Yang keempat ada prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang keenam ada prosedur pembayaran upah. Kemudian kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi PSDM atau HCD, bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima oleh fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Yang ketiga ada manajer. Manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yang kedua ada fungsi pencatatan waktu, yang ketiga ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, yang keempat ada fungsi akuntansi, dan yang kelima ada fungsi keuangan. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keenam, yaitu ada flowchart. Berikut merupakan flowchart penggajian. Yang pertama ada flowchart penggajian karyawan. Yang pertama dimulai dari menyiapkan data karyawan. Ini. Selanjutnya ada data karyawan yang pertama, data karyawan yang kedua. Seterusnya yaitu melakukan presensi. Selanjutnya hasil presensi dan slip gaji yang telah divalidasi oleh manajer. Kemudian selesai. Selanjutnya ada flowchart penggajian PSDM HCD, yaitu ada data karyawan yang pertama dan yang kedua ada hasil presensi. Data karyawan dan hasil presensi ini akan merekap presensi dan menghasilkan rekap presensi. Selanjutnya slip gaji yang telah divalidasi. Selanjutnya flowchart penggajian dalam keuangan, rekap presensi, kemudian membuat slip gaji, membuat laporan penggajian, seperti itu. Kemudian ada flowchart penggajian manajer, slip gaji, kemudian di bawahnya memvalidasi slip gaji. Di bawahnya ada slip gaji yang telah divalidasi, dan yang terakhir adalah laporan penggajian. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang ketujuh, yaitu unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan serta hak milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih dahulu. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi, yang pertama ada suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua ada suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap hak milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Yang ketiga ada praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Yang keempat ada suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut menurut Mulyadi tahun 2001.
Yang pertama ada organisasi. Organisasi mencakup 7. Yang pertama, ada namanya tercantum dalam daftar gaji, harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, ada sistem perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, ada kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang kelima, ada perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Yang keenam, ada daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang ketujuh, ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedua, ada prosedur pencatatan. Yang pertama, perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban serta setiap karyawan. Selanjutnya, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada praktek yang sehat. Terdapat ada 5 macam. Yang pertama, ada kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum. Kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir di dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, ada pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, ada perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir, ada catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit tentang sistem penggajian. Sistem penggajian terdapat 3 macam. Yang pertama, ada sistem penggajian skala tunggal. Yang kedua, ada sistem penggajian skala ganda. Dan yang ketiga, ada sistem penggajian campuran. Yang pertama, sistem penggajian skala tunggal. Sistem penggajian di mana pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama dengan tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawab pekerjaan itu. Yang kedua, sistem penggajian skala ganda. Sistem penggajian di mana gaji diberikan berdasarkan sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai, berat dan ringan tanggung jawab pekerjaan yang harus dipikul. Yang ketiga, ada sistem penggajian campuran. Dalam Undang-Undang Nomor 43/99 dan PP Nomor 6 Tahun 2008 menetapkan penggajian berdasarkan skala tunggal maupun skala ganda, yaitu pegawai yang berpangkat sama diberi gaji pokok yang sama. Di samping itu, diberikan tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga. Dalam sistem penggajian terdapat keuntungan dan kerugian. Yang pertama, pada sistem penggajian skala tunggal, keuntungannya yaitu adalah sederhana, cukup dengan satu peraturan. Kerugiannya yaitu dirasa tidak adil karena faktor risiko, bahaya, kesibukan, dan lain-lain tidak dijadikan pertimbangan. Yang kedua, sistem penggajian skala ganda. Keuntungannya yaitu
memberikan motivasi para pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, risiko, dan lain-lain. Sedangkan kerugiannya itu menimbulkan ketidakadilan pada saat pensiun bagi pegawai yang memiliki pangkat dan pendidikan yang sama tetapi berbeda sifat pekerjaannya. Indonesia mengadopsi skala campuran dalam penggajian sebagai solusi dan menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada. Pegawai yang memiliki pangkat yang sama mendapatkan gaji yang sama. Perbedaannya adalah tunjangan yang diberikan tergantung sifat pekerjaannya. Jadi, sistem yang ditetapkan di Indonesia ialah gabungan antara sistem skala tunggal dan skala ganda, yaitu gaji pokok bagi pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama. Di samping itu diberikan tunjangan pegawai yang berdasarkan penilaian pelaksanaan beban kerja yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada pegawai yang memikul tanggung jawab yang lebih kecil. Sistem penggajian pegawai dengan skala gabungan dapat dinikmati oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu. Artinya, selain gaji pokok yang sama dengan pegawai lain sesuai dengan kepangkatannya, kepada mereka juga diberikan tunjangan jabatan struktural maupun fungsional tertentu. Besarnya tunjangan yang diterima tergantung dari tinggi rendahnya jabatan yang diembannya. Tunjangan terdapat 6 macam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985, yaitu yang pertama ada tunjangan jabatan, yang kedua ada tunjangan keluarga terdiri atas pegawai yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan suami atau istri 5% dari gaji pokok. Yang kedua, pegawai yang memiliki anak berusia sampai 18 tahun diberikan tunjangan 2% dari gaji pokok. Dan yang ketiga diberikan hanya untuk 2 orang anak. Selanjutnya tunjangan cacat. Yang nomor 4 ada tunjangan daerah terpencil. Yang kelima ada tunjangan bantuan kematian. Dan yang keenam ada tunjangan uang duka dan biaya kematian. Selanjutnya ada 2 jabatan yang mempengaruhi sistem penggajian atau pengupahan. Yang pertama ada jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. Yang pertama ada jabatan struktural. Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Dan yang kedua ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional kedudukannya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satu satuan organisasi yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai sistem penggajian dan pengupahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.